Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anakku kelas 4 semuanya. Kita akan belajar lagi akidah akhlak. Buka halaman 49 ya. Kisah Bilal bin Rabah. Namun sebelumnya mari kita bertawassul dulu kepada Rasulullah SAW agar kita semua mendapatkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kelas 4 semuanya perhatikan. Kita akan mempelajari akidah akhlak kali ini, yaitu tentang kisah Bilal bin Rabah. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bilal ini seorang budak ya. Jadi budak itu orang yang tidak memiliki kemerdekaan. Jadi budak itu kalau mungkin ya bisa ibaratkan ya seperti barang ya, seperti barang jualan ya, dia bisa dijual. Misalnya bisa dijual, misalnya begini, seperti sapi lah katakanlah. Jadi dia itu sapi kan bisa dijual ya. Dia disuruh kerja tapi nggak pernah digaji. Yang penting dikasih makan saja sama majikannya. Itu namanya budak ya. Jadi ini ada seorang budak namanya Bilal bin Rabah ya. Bilal itu dari bangsa kulit hitam ya. Bahkan disebutkan ibunya pun berkulit hitam. Beliau disebutkan dalam istilah disebut Ibnu Sauda, artinya putra daripada wanita yang hitam, dan Bilal sendiri juga hitam ya. Dikisahkan Bilal bin Rabah itu termasuk sahabat yang masuk pada golongan as-sabiqunal awwalun. Apa artinya as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun itu artinya ialah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi zaman Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi ya, beliau Rasulullah SAW itu berdakwah secara diam-diam. Jadi enggak terang-terangan kayak sekarang, ayo masuk Islam, tidak ya. Jadi Rasulullah itu berdakwah secara diam-diam. Pertama kali yang masuk Islam itu diantaranya ialah Siti Khadijah ya. Siti Khadijah al-Kubra, istri beliau, ibunda kita ya, di Islam. Terus yang kedua ialah diantaranya Sayyidina Abu Bakar. Terus ada Sayyidina Abu Thalib juga, Suhail bin Ar-Rumi, juga ada Ammar bin Yasir, juga Al-Miqdad ya, termasuk juga ialah Bilal bin Rabah ya. Jadi Bilal bin Rabah ini masuk kepada golongan as-sabiqunal awwalun. Apa artinya? As-sabiqunal awwalun artinya orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Itu iman kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Begitu ya. Jadi ketika
Bilal bin Rabah ini iman kepada Allah ya, namanya juga budak yang dia punya kemerdekaan, masih di bawah kekuasaan daripada majikannya ya. Akhirnya majikannya namanya Umayyah bin Khalaf ya, marah majikannya itu ketahuan Bilal masuk Islam. Kamu ngapain masuk Islam tuh? Gak boleh, ayo balik lagi kamu ke agama semula, agama nenek moyang kita, kata Umayyah bin Khalaf. Gak mau Bilal, gak mau, saya yakin percaya kepada Islam. Akhirnya sampai satu saat Umayyah bin Khalaf tuh marah, Bilalnya tuh disiksa, dikasih baju pakai besi, dijemur di terik matahari. Gimana panasnya ya baju besi itu. Jadi besi itu dimasukkan namanya besi. Ya Allah, gimana coba bayangkan, jangankan besi dimasukkan. Ini saya sering nih, kadang-kadang saya naik ke atas atap tuh lagi panas matahari tuh, naik atap dari asbes tuh, dia kan asbes tuh kan panas juga, itu bukan besi loh, masih asbes tuh. Kalau saya nggak pakai sandal nggak kuat lah, saking panasnya itu di atas itu, panas menyengat kaki saya itu. Padahal bukan besi itu. Bayangkan ini bukan diinjak, tapi langsung dimasukkan ke tubuhnya, dimasukkan ke itu gitu ya, dijemur. Tapi apa yang terjadi? Bilal tetap, apa kata Bilal mengatakan ahad, artinya Allahu ahad, Allah Maha Esa. Saya tidak mau kembali kepada agama nenek moyang kita yang sesat, kata Bilal. Akhirnya sampai Bilal itu ditendang-tendang ya sama majikannya, tetap aja ahad. Itu iman yang kuat daripada seorang Bilal, hamba Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu. Akhirnya disiksa macam-macam. Pernah juga Bilal itu ditindih dari pakai batu dadanya itu. Di tengah padang pasir yang sangat panas, tengah terik matahari, telanjang juga ya, kasih batu dadanya. Ditindih dengan batu yang besar. Suruh bilang, ayo kembali ke agama semula. Ayo puja Lata dan puja Uzza. Dia enggak bilang, dia enggak mau puja Lata dan Uzza, tapi memuja Allah. Kenapa kamu enggak mau puja Lata dan Uzza? Mulut saya enggak bisa mengatakan Lata dan Uzza. Yang bisa hanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah juga Bilal itu ditarik oleh orang-orang yang bengis-bengis tuh ya. Para gojo tuh, para preman-preman Mekah itu ditarik Bilal itu. Tapi tetap Bilal mengatakan ahad, Allah Maha Esa. Hebat ya. Betul-betul menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun terjadi, Bilal adalah tetap iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Hanya suatu saat datanglah Sayyidina Abu Bakar menawar atau ingin membeli Bilal bin Rabah. Datanglah Abu Bakar kepada Umayyah, wahai Umayyah, saya beli budak kamu ini yang namanya Bilal. Umayyah mikir, wah ini nggak bisa dikasih. Lalu gimana caranya supaya nggak dibeli oleh Abu Bakar? Oh gini caranya, saya akan naikkan harga yang sangat tinggi biar nggak dibeli. Hanya semua Umayyah itu benar-benar harganya. Oke, saya akan jual kalau kamu berani, sanggup bayar 9 rupiah emas. Katanya apa? Kata Umayyah bin Khalaf. Jadi harga yang sangat tinggi ketika itu ya. Harapannya supaya tidak dibeli. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Sayyidina Abu Bakar tetap membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Hanya dibelilah Bilal bin Rabah itu oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf. Jadilah Bilal bin Rabah itu ikut Abu Bakar, tidak ikut. Nah, ketika ikut itu langsung sama Abu Bakar dimerdekakannya. Udah sekarang kamu merdeka. Kamu bukan budak lagi. Nah, ketika itulah maka Bilal bin Rabah merdeka. Jadi bukan lagi budak, sudah merdeka. Enggak boleh diperintah oleh siapapun, sudah merdeka. Kayak kita ada merdeka nih Indonesia nih. Kita enggak boleh diperintah oleh siapapun. Jangan mau kita diperintah oleh negara apapun yang merintah kita enggak boleh mau. Kita sudah merdeka, kita mandiri ya. Kita harus melawan kalau kita dijajah lagi ya. Jadi Bilal setelah itu Bilal terus mengabdi kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Bilal menjadi muadzin. Apa muadzin? Muadzin itu adalah tukang adzan. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya muadzin. Jadi Bilal yang menjadi muadzin ketika zaman itu. Rasulullah itu. Makanya sekarang kan ada itu
siapa Bilalnya gitu kan. Di masjid tuh kan ada yang baca apa itu sebelum khatib tuh, siapa Bilalnya. Padahal bukan Bilalnya. Bilalnya sudah wafat ya. Tapi karena itu pekerjaan Bilal ketika itu ya tuang adzan, maka sampai sekarang orang mengatakan Bilal gitu ya. Enggak apa-apa sih. Sekedar ucapan, sekedar istilah ya. Akhirnya ternyata Bilal tetap dengan keimanannya memeluk agama Islam sekalipun disiksa oleh orang-orang majikannya. Dan terus Bilal ini mengabdi kepada Rasulullah, bahkan ikut perjuangan Rasulullah, ikut perang juga ya. Bahkan ketika perang Badar itu Bilal juga ikut. Ternyata di perang Badar itu Bilal bertemu dengan bosnya itu, dengan majikannya dulu yang pernah menyiksa, siapa Umayyah bin Khalaf. Dan ternyata Umayyah bin Khalaf mati, tewas ketika medan perang di perang Badar. Dan Bilal menyaksikan, ini yang dulu nyiksa saya. Tidak ya. Artinya Bilal mengetahui ternyata Umayyah bin Khalaf yang pernah menyiksa itu ketika dia masih menjadi budaknya, ternyata sudah mati, sudah tewas ketika medan perang Badar. Jadi kafir Quraisy itu melawan umat Islam ketika itu jumlahnya sekitar 300-an ya, kurang lebih, melawan 1000. Wah, orang kafirnya 1000-an gitu. Ternyata dengan pertolongan Allah sekalipun hanya 300-an bisa mengalahkan yang 1000-an. Kenapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah kejadian perang Badar. Dan Bilal bin Rabah ini hebat ya. Jadi Bilal ini pernah dalam sebuah hadis itu diceritakan ya, pernah suara trompanya sandalnya ya, itu terdengar di surga itu ya oleh Rasulullah itu. Hanya Rasulullah nanya, ya Bilal, kamu punya amalan apa, kata Rasulullah. Saya mendengar suara sandal kamu itu ya, kedengar di surga itu ya. Jadi masuk surga lah intinya ya, suaranya itu ya, sandalnya itu. Orangnya masih hidup, Bilal itu masih hidup, Bilal itu ya. Akhirnya Bilal bilang kepada Rasul, ya Rasul, begini ya Rasul, saya tidak punya amalan apa-apa, tapi hanya begini, ketika saya melaksanakan wudu, ketika saya berwudu, saya pasti sholat sunnah dulu. Saya sholat sunnah 2 rakaat katanya. Jadi ketika saya wudu langsung saya sholat sunnah katanya. Nggak mau dalam keadaan suci ini saya sia-siakan gitu. Maka dalam keadaan suci ambil wudu itulah saya langsung sholat sunnah, kata Bilal. Wah, makanya sampai sekarang itu disunahkan tuh, namanya sholat sunnah wudu, dikerjakan ketika selesai berwudu ya. Jadi pertama kali yang memulai sholat itu Bilal ya. Artinya tidak ada perintah dari Rasulullah. Ternyata apa? Rasulullah mengizinkan. Jadi itu, jadi artinya sekalipun tidak diajarkan Rasulullah, tapi ternyata itu baik ya. Ternyata Allah diizinkan, dan sampai sekarang disunahkan hukumnya sholat wudu, namanya sholat sunnah wudu, sholat sunnah wudu. Makanya kalau bisa kalian juga ngerjakan ya, kesempatan udah gede-gede nih, udah balik semua nih. Jadi habis wudu itu langsung sholat 2 rakaat, usolli sunatan wudu boleh, atau usolli sunatan syukur wudu boleh. Ini saya sholat sunnah wudu ya. Harapannya semoga kita juga masuk surga sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah masuk surga ya. Oke ya, ngerti semuanya ya, fahimtum ya. Lalu hikmahnya apa? Hikmah daripada ini kisahnya Bilal yang mempertahankan imannya ini sekalipun disiksa ya. Hikmahnya ya diantaranya kamu baca sendiri di bukunya, diantaranya 1, menegakkan kebenaran itu harus tetap dilakukan ya, apapun yang terjadi. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar sekalipun pahit. Jadi tidak boleh diam. Kalau benar kita terus tetap berjuang memperjuangkan kebenaran sampai kapanpun. Yang kedua, tauhid ya. Apa tauhid? Tauhid, keyakinan kita kepada Allah, mengesahkan kita kepada Allah itu ya, harus kita pertahankan sampai mati ya. Jangan sampai lepas akidah ini, akidah tauhid kepada Allah itu ya. Jangan sampai lepas sampai mati. Maka kalau lepas naudzubillah ya. Jadi kalau lepas misalnya nih, sekarang iman, akhirnya lama-lama setelah umur sekian tiba-tiba enggak iman lagi kepada Allah, lalu mati, naudzubillah, itu masuk neraka selamanya. Itu namanya orang kafir ya. Tapi kalau kita masih iman kepada Allah ya, sekalipun kita masih berbuat dosa, berbuat maksiat, itu memang masuk neraka dulu, tapi suatu saat oleh Allah akan diangkat masuk ke surga suatu saat. Tapi kalau orang kafir yang enggak beriman, yang tidak tauhid, langsung neraka, cabut satu leplang, selamanya ditinggalkan di situ. Naudzubillah.
Nah, itu orang kafir ya, orang yang tidak iman kepada Allah. Terus yang ketiga apa? Jangan menyerah ya. Jadi jangan menyerah saat mendapat cobaan dari Allah. Kita punya cobaan nih. Apalagi ini menuntut ilmu juga, ya coba Allah diuji. Kadang-kadang sakit, apalah macam-macam. Jangan sampai menyerah. Pasti nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang terakhir, di antaranya kita dalam berjuang itu harus betul-betul dalam beriman itu betul-betul ikhlas karena Allah ya. Jadi sabar dan ikhlas. Oke. Sampai sini dulu pengajian akidah akhlak untuk kelas 4. Ada tugas kerjakan di halaman ini, halaman 51 PG-nya sampai 52. Dikerjakan PG aja nggak apa-apa. Kalau kalian ada tugas banyak dari para guru yang lain nggak apa-apa, yang PG saja kerjakan sampai 52. Nanti kalau tetap muka apa nilainya. Oke, demikian pengajian akidah akhlak kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.